Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Anak-anak, hari ini kita akan mencoba belajar tentang satu materi awal untuk kelas 10, yaitu materi pertemuan pertama bab 1, yaitu bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Tapi tidak semuanya. Untuk sesi kali ini akan kita potong dengan menjadi tiga subbab, yaitu bilangan berpangkat, nanti dilanjutnya adalah bentuk akar, dan selanjutnya adalah logaritma. Nah, peta konsepnya ada ini sebetulnya, ada bilangan berpangkat, nanti akan kita bahas. Di bilangan berpangkat itu ada pangkat bilangan positif, pangkat 0, dan negatif, terus pangkat pecahan. Pangkat pecahan itulah yang dimaksud dengan akar. Selanjutnya kita bahas nanti logaritma, atau kebalikan dari perpangkatan. Langsung saja ya, kita mulai untuk yang pertama, yaitu bilangan berpangkat atau eksponen. Apa yang dimaksud dengan itu? Yang pertama adalah ini, A pangkat N. Dibat adalah A dikalikan dengan A, dikalikan dengan A, dikalikan terus sebanyak N. Jadi kalau dituliskan, ini dibacanya adalah A pangkat N. Lalu A ini sendiri itu adalah bilangan dasarnya atau bilangan pokoknya, sementara N adalah pangkatnya. A dinuliskannya lebih besar tentunya, sedangkan N atau pangkatnya ditulis lebih kecil. Simulasinya kayak gini ya. Jadi simulasinya itu gini loh tadi. Kalau saya tulis tangan biar lebih mudah ya. A ini adalah bilangan aslinya atau bilangan dasarnya. Ini adalah N adalah pangkatnya adalah N, dengan A pangkat N sama dengan A dikalikan dengan A dikalikan dengan A sampai dengan dikalikan A sebanyak N faktor. Sehingga A pangkat N kalau saya contohkan, misalkan 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4. Berarti sama dengan 3 kali 3 9, kali 3 27, kali 3 sama dengan 81. Contoh lagi, misalkan 2 pangkat 5, berarti sama dengan 2 dikalikan 2 dikalikan 2 dikalikan 2 dikalikan 2 sebanyak 5 kali 1, 2, 3, 4, 5, sehingga sama dengan 32. Sampai dengan ini tidak ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya skip, saya lanjutkan untuk slide selanjutnya ya, tentang sifat-sifat dari perpangkatan. Baik, untuk sifat-sifat dari perpangkatan atau eksponensial atau bilangan berpangkat, itu sebetulnya sifatnya ada lumayan banyak. Ada 8. Kita bahas, kita ulas satu persatu dari ke-8 dari ke-8 sifat-sifat ini ya. Kita ulas satu persatu. Sifat yang pertama adalah A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N. A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi bilangan dasarnya ini selalu sama. A jadinya A juga. Di sininya kali, berarti M sama N menjadi penjumlahan. Yang tadinya perkalian menjadi perjumlahan. Kita contohkan dalam bentuk angka ya. Contoh, misalkan ada 2 dipangkatkan 3 dikali 2 dipangkatkan 2 sama dengan, menurut sifat yang ini tadi, menurut sifatnya adalah menjadi penjumlahan. 2 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 5. Kita coba cross check dengan pekerjaan manual. Maksudnya begini, 2 pangkat 3 ini kan jadinya 8. 2 pangkat 2, 4. Sama dengan 8 kali 4 kan 32.
Apakah 32 sama dengan 2 pangkat 5? Kita coba ya. 2 pangkat 5 berarti jadinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak berapa? Sebanyak 5 kali. Berarti ini ya. 2 kali 2 4. 4 ininya 4. Terus kali 2. Berarti 4 kali 4 16. 16 kali 2 sama dengan 32. Gitu ya. Berarti sifat yang pertama tentang perkalian dalam perpangkatan itu menjadi penjumlahan pangkatnya. Yang kedua adalah A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Tentu ini adalah kebalikan dari yang nomor 1. Kalau nomor pertama adalah dikali, yang ini menjadi dibagi nih. Kalau dikali perkalian perpangkatan menjadi penjumlahan, maka kalau perbagian jadi apa? Jadinya pengurangan. Nih, jadi pengurangan ya. Kita coba. Misalkan angkanya agak besar deh. 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 5 dikurangi 2 sama dengan 3 pangkat 3. Kita coba cek dengan cara yang seperti yang awal. Berarti 3 pangkat 5 itu berapa? 3, 9, 27. Ini pangkatnya ya, tahu ya. 27, 81, 243. Berarti jadinya 243 dibagi dengan 9. Ini kan susah. Berarti kita coba dengan yang lain aja, dengan cara yang mudah. 243 kan jadinya kalau kita jabarkan 3 pangkat 5 kan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak berapa kali? Sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bagi 3 pangkat 2. 3 kali 3 kali 3. Ini kan berarti tinggal saya bagi kayak gini ya. Berarti sama dengan 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. 27 tentu sama dengan 3 pangkat 3. Sampai dengan ini harusnya tidak ada masalah ya. Oke. Setelah perkalian dan penjumlahan, sekarang kita menuju ke ini, menuju ke perpangkatan. Perpangkatan bilangan berpangkat. Jadi sudah bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Jadi seperti ini ya. Kalau ini berarti contohnya, misalkan 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Berarti sama dengan, menurut sifat yang ini, berarti menjadi dikalikan. 2 pangkat 3 kali 2 sama dengan 2 pangkat 6. Kita coba dengan cara sederhana. 2 pangkat 3 kan 2, 4, 8. 8 dipangkatkan 2 sama dengan 64. Apakah 2 pangkat 6 sama dengan 64? Kita coba cek ya. 2 pangkat 6 berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak berapa? Sebanyak 6. Kali 2 kali 2 kali 2. Ini 4. Ini 4. Ini 4. 4 kali 4 16. 16 kali 4 sama dengan 64. Gitu ya. Ini berarti perpangkatan bilangan berpangkat. Lanjutnya, untuk soal sifat nomor 4. Sifat nomor 4 itu perkalian bilangan tapi pangkatnya cuma 1, menjadi perkalian dengan pangkat yang bisa dipisah. Ini sebetulnya hampir sama seperti sifat nomor 1, tetapi sifat di sini A dan B. Kalau sifat nomor 1, kembali ke yang nomor 1 ini kan A dan A. Sementara yang ini kita adalah A kali B. Kita coba ya. Baik, A kali B dipangkatkan dengan M. Itu kita langsung contohkan saja ya. Misal nih, 3 kali 2 pangkatnya 2 aja misalkan. Berarti sama saja dengan 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Jadi M ini akan menjadi pangkatnya A dan menjadi pangkatnya B. Contohnya ini 3 kali 2 pangkat
2 menjadi 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Kalau kita sama dengan kan, equivalent kan, berarti kan jadinya 6. 3 kali 2 kan 6, 6 pangkat 2. Kalau di sini berarti 3 pangkat 2 berarti 9, 2 pangkat 2 sama dengan 4. 36 sama dengan 36. Fix ya. Berarti itu sifat yang keempat. Sekarang kita ke sifat yang kelima. Sifat yang kelima itu adalah seperti sifat nomor 4, tetapi dibagi. Kalau ini kan dikali. Berarti misalkan menjadi 3 pangkat 2, 3 per 5, 3 per 5 pangkat 2. Itu sama saja dengan 3 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Kalau kita coba 3 pangkat 2 berarti ini jadinya keluar 3 pangkat 2. Sebentar ya, ulangi. Menjadi 3 pangkat 2. Nih, 3 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 2 per 5 pangkat 2 ini menjadi 9 per 25. Nih, 3 pangkat 2 9, 5 pangkat 2 25. Oke, itu sifat yang kelima. Ini udah sampai sifat kelima. Sekarang kita sifat keenam. Sifat keenam kita akan coba kayak gimana nih. A pangkat 0 sama dengan 1. Ada yang bisa membuktikan A pangkat 0 sama dengan 1? Saya tunggu ya. Kita coba nanti. Saya skip dulu deh yang ini. Kita akan coba nomor 7. Nanti sambil kalian berpikir ya, dari mana A pangkat 0 dan 1. A pangkat minus N. A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat. Jadi kalau ada pangkat negatif itu sama dengan 1 per menjadi pangkat positif. Contoh, 2 pangkat min 1 sama dengan 1 per 2 pangkat 1. Kalau ada 3 pangkat min 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Kalau ada 2 pangkat min 5 sama dengan 1 per 2 pangkat 5. Gitu ya. Ya, ini konsep sifat nomor 7. Sekarang ke nomor 8. Nomor 8 pangkatnya pangkat pecahan. Saya balik deh. Kalau nomor 8 di sini kan akar dulu jadinya pangkat. Kalau saya ke pangkat pecahan dulu sama dengan akar. Contoh, 2 pangkat setengah itu sama saja akar pangkat 2 dari 2 pangkat 1. Atau kalau yang lain coba misalkan 3 pangkat 2 per 3 itu sama dengan akar yang atas ini tetap di atas 3 pangkat 2 sininya 3. Kalau misalkan coba deh yang lain ya, saya hapus dulu deh. Nih misalkan saya coba hapus, saya ulangi, kita mulai dari akar menjadi pangkat. Misalkan kita coba nih dari akar ya, dari akar kita coba akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2 itu sama saja 5 pangkat 2 per 3. Nih 2, 3 jadi di luar. Contoh lagi akar pangkat 6 akar pangkat 6 dari 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 per 6. Lagi akar dari 3 pangkat 5 2 sama dengan 3 pangkat 5 per 2. Tuh 8 sifat sudah kita bahas. Oh ya, sifat nomor 6 gimana? Ini belum nih. Ini belum ya. Coba ada yang sudah nemu dari mana asalnya? Dari mana asalnya ini? Asalnya A pangkat 0 sama dengan 1. Ada yang sudah dapat belum? Kalau belum, saya coba bantu ya. Kenapa A pangkat 0 sama dengan 1? A pangkat 0 sama dengan 1 kita bisa mulai dari misalkan dari sifat nomor 2. Masih ingat? Sifat nomor 2. Sifat nomor 2 itu sifat dari pembagian. Saya tulis dulu ya sifat nomor 2 nih. Jadi sifat nomor 2 itu ada jika A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Gini ya. Kita coba. Misalkan A pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 3
sama dengan berapa nih? Sama dengan A pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 3. Tentu sama dengan 1. Kenapa? Karena kalau saya tuliskan 8 dibagi 8, 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 5 dibagi 5, 1. A dibagi A sama dengan 1. Nah, kalau berarti kalau A pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 3 tentu sama dengan 1, karena atas dan bawah sama dengan 1. Penyebut sama dengan penyebut. Ini berarti benar ya, ini 1. Nah, 1 itu didapatkan dari mana? 1 itu didapatkan dari sifat sifat perpangkatan nomor 2, yaitu jika ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Sehingga kalau ada A pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 dikurangi 3 dong. Ya kan? Sifat nomor 2. Maka A pangkat 3 dikurangi 3. A pangkat 3 kurangi 3. A pangkat 0. A pangkat 0 sama dengan 1. Terbukti bahwa semua bilangan jika dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Tuh, ini sifat secara keseluruhan. Saya coba ulangi apa yang kita pelajari pada sesi pertama tentang sifat-sifat dari perpangkatan. Jadi A pangkat M sama dengan A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Kalau dikali jadinya dibagi. Kalau dikali jadinya ditambah. Kalau dibagi jadinya dikurangi. Kalau dipangkatkan jadinya dikali. Gitu ya. Ini biar mudah aja. Terus A kali B pangkat M ini harus dipisah dengan pangkatnya sama-sama dipisah. Kalau pecahan dipangkatkan M ya sama di pecahan. Ini tadi sifat ke-6 sudah kita bahas. A pangkat 0 dibagi dengan sama dengan 1. A pangkat negatif menjadi 1 per akar menjadi bentuk pecahan, pangkat pecahan. Dengan syaratnya A dan B tidak sama dengan 0. Gitu ya, syaratnya tidak. Kalau sama dengan 0 berarti gimana dong? Contoh, 0 pangkat 1 gimana? 0 pangkat 1 tentu sama dengan 0. 0 pangkat 2 berarti gimana? Ya tentu sama dengan 0. Maka syaratnya karena pangkat tadi 0 pangkat 2 berarti sama 0 kali 0. Tentu hasilnya sama dengan 0. Sifat ke-8 sifat-sifat ini hanya berlaku jika A dan B tidak sama dengan 0. Dari 8 sifat-sifat yang ada ini, silakan bisa dipelajari nih. Ada contoh soal di sana, di sini maksudnya, di sini apa di sana ya, di sini. Tuh dilihat, dan sudah saya berikan juga di sini ada asah kemampuan. Sedikit asah kemampuan di sini ya. Di sini ada asah kemampuan. Ada contoh soal. Kalau untuk yang ini tadi pangkat negatif sudah, terus ini ada seper tapi terus dipangkatkan negatif jadinya seperti apa. Nih dipelajari ya. Saya tunggu 1, 2, 3 di capture ya. Oke. Terus untuk yang ini ada asah kemampuan 5 pangkat 10 dan sebagainya. Silahkan dicobakan beberapa contoh ini. Silahkan kalau mau di capture boleh di capture. Selanjutnya cek lembar kerja atau assignment yang ada di kelas kalian masing-masing. Sudah saya sediakan assignment atau penugasan. Untuk video ini saya sertakan juga di kelas kalian linknya. Terus untuk LK-nya sudah saya masukkan di assignment. Dicek ya. Tetap pelajari, tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Semoga kita segera bisa dipertemukan dalam keadaan yang jauh lebih baik dengan bisa bertemu secara fisik. Tetap jaga kesehatan ya. Untuk yang selanjutnya nanti kita bahas tentang bentuk akar, tapi jangan dipikir dulu lah tentang apa bentuk itu akar. Yang penting jaga kesehatan. Salam dari Pamfit, cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.